Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M1, bertemu lagi kali ini bersama saya Anaisa Isabila di podcast M1. Kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya di sini ditemani oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Farhan SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, kali ini podcast kita akan membahas mengenai persiapan menjelang pertemuan tatap muka terbatas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sejak bulan Maret pada tahun 2020, kita pembelajarannya melakukan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Nah, saat ini PPKM di wilayah level 1 sampai dengan 3 membuka kesempatan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, yang dengan izin dari pemerintah daerah juga. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Farhan mengenai hal ini? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Muhammadiyah 1 Denpasar beserta orang tua, mudah-mudahan pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Bu Ana atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari pihak sekolah untuk memberikan informasi bagaimana sistem pembelajaran kita ke depan, yang dimana pada saat ini seperti yang disampaikan kita pembelajarannya selama ini daring ya. Daring. Dan alhamdulillah kita PPKM di Denpasar dalam suasana level 3 istilahnya istilahnya sekarang. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, yang sudah ada di level 3 boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ya. PTMT. Nah, sesuai dengan hal tersebut kita harus mendasar kepada peraturan Wali Kota Denpasar nomor 29 tahun 2021. Di sana sudah dijelaskan berbagai atau apa aja yang disiapkan kalau melakukan tatap muka terbatas tersebut. Kalau nggak salah saya baca tuh di peraturannya tuh atau di juknisnya itu ada kurang lebih sekitar 12 persyaratan yang harus kita siapkan. Jadi insya Allah kita SD Muhammadiyah 1 Denpasar sudah menyiapkan hal tersebut. Dan karena kita memang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan. Nah, mungkin seperti itu ya. Untuk persiapannya nih Pak, Ya. tahapan apa saja yang telah dipersiapkan sekolah terkait rencana pertemuan tatap muka terbatas ini? Ya, terkait dengan persiapan tentunya yang paling utama dulu adalah administrasi. Jadi administrasi perizinan, mulai dari pembentukan satgas di tingkat sekolah ya. Jadi kita sudah punya Satgas COVID-19 SD Muhammadiyah 1 Denpasar. Jadi sudah lama bertugas di sini. Terus yang kedua, kita berkomunikasi dengan Satgas yang ada di kelurahan. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan juga. Dan kemarin pada hari Kamis dari pihak lurah, Pak Lurah sendiri bersama 3 stafnya langsung meninjau bagaimana simulasi kita dalam melakukan tatap muka tersebut. Jadi sudah kita lakukan simulasi dan alhamdulillah sudah di-upload oleh Bapak Lurah tentang kesiapan kita. Persiapan yang lain tentunya prokes-prokes yang lain. Jadi mulai dari perlengkapan seperti alat pengukur suhu atau termogan ya. Terus yang kedua tentunya hand sanitizer, tempat cuci tangan khususnya itu semua sudah kita siapkan. Jadi kita sudah memiliki tempat cuci tangan di bawah di lantai dasar, pas begitu anak datang jadi langsung cuci tangan sudah ada disiapkan. Di lantai 2 pun juga ada gitu. Jadi insya Allah petugas kami selalu siap menuntun putra-putri kita nanti apabila sudah melakukan tatap muka, insya Allah kita sudah siap dengan petugas-petugas kita. Nah, untuk izin dari wali murid sendiri nih Pak, apakah sudah dilakukan pendataan terhadap persetujuan wali murid terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini dan bagaimana hasil yang didapatkan? Ya, betul itu ya. Jadi salah satu syarat
bisa dilakukan tatap muka itu adalah ada izin dari orang tua. Nah, ini memang kita sudah melakukan polling, istilahnya memberikan form untuk izin tersebut. Jadi alhamdulillah itu kurang lebih yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk bisa melakukan tatap muka itu kurang lebih sekitar 96,5%. Jadi ada sekitar 20 sampai 25 anak itu yang tidak diizinkan dengan alasan pertama masih dalam keadaan sakit, ada yang masih di luar Bali, istilahnya masih belum bisa ke Bali, ada pun juga yang istilahnya memang masih meragukan karena ini masih dalam masa pandemi, istilahnya masih trauma lah istilahnya. Jadi tetap anak-anak kita yang tidak bisa ikut tatap muka ini kita layani dengan secara daring. Ya, jadi yang tidak hadir atau tidak bisa mengikuti tatap muka terbatas di sekolah, kita layani pembelajaran sistem daring. Jadi seperti itu ya, sudah hampir 96,5%. Diizinkan untuk yang mengizinkan ya, yang mengizinkan. Ya. Anak-anak ketika masuk nanti kan otomatis masuk ke kelas-kelas. Nah, bagaimana pengaturan atau sistem ketika anak-anak belajar di kelas, Pak? Boleh mungkin Oke, terima kasih. Yang pertama dulu dari rumah dulu ya. Bagaimana anak dari rumah tentunya diharapkan dalam keadaan bersih. Jadi sebelum berangkat betul-betul diposisikan atau dikondisikan anak dalam kondisi bersih dulu. Mulai dari mandi, cek pakaiannya yang sudah disetrika dan sebagainya. Terus ya istilahnya ya sarapan dulu. Nah, itu baru bisa berangkat dari rumah. Orang tua nih, himbauan untuk orang tua. Yang kedua, kalau memang putra-putri kita pada hari itu atau setiap saat mau berangkat sekolah dicek, oh ternyata anaknya dalam kondisi kurang sehat atau lemas atau panas, lebih baik tidak usah. Jadi ditunda dulu, istirahat dulu, nanti kalau sudah sehat atau sudah fit baru berangkat. Nah, di saat mengantar itu betul-betul langsung ke sekolah. Harapannya ya, jangan anak dulu dibawa keliling kemana-mana dulu, atau ada kepentingan lain ya, baru dibawa ke sekolah. Jadi harapan kami begitu dari rumah langsung berangkat ke sekolah. Nanti di sekolah langsung turunkan di depan gerbang, akan dicek suhunya dulu oleh petugas. Jadi orang tua sebelum meninggalkan sekolah harus nunggu pengecekan suhu anak. Setelah dianggap bebas, artinya lolos, tidak tinggi suhunya, memenuhi standar, ya baru boleh meninggalkan anak-anak kita. Begitu masuk, sudah langsung diarahkan oleh petugas untuk mencuci tangan, dan bisa di atas ditunggu juga oleh wali kelas yang ada di depan kelas masing-masing. Nah, untuk sistem yang di dalam kelas, memang sudah dibatasi itu 50%. Jadi sudah di kelas sudah disiapkan tempat mana yang boleh diduduki oleh anak, mana yang tidak. Jadi sudah diatur. Sudah diatur ya di kelas. Sudah diatur. Nanti akan kami share juga bagaimana model kelas atau bentuk tempat duduk anak kita, posisi-posisinya. Yang kedua, tidak ada istirahat nanti. Jadi tidak ada istirahat, anak-anak itu istilahnya istirahat keluar mainan, tidak. Jadi dia istirahatnya di dalam kelas atau ruang kelas masing-masing. Sarapan silakan bawa dari rumah, atau makanan apa jajan sebagainya dari rumah, nanti makan bersama di dalam kelas. Kita hanya 2 jam insya Allah nih. Jadi PTM-nya itu insya Allah hanya 2 jam istilahnya. Ya paling nanti datang jam 8, paling tidak ya pulang jam 10 lah istilahnya. Jadi kita maksimal sampai jam 11. Itu nanti kita atur jadwalnya seperti yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Berarti dalam satu kelas hanya 50% ya Pak, yang tatap muka, sisanya diberikan tugas terstruktur seperti itu ya, atau daring ya. Baik, nah itu kan persiapan dari siswa. Nah untuk penyemprotan desinfektan dari sekolah ini Pak, bagaimana supaya teman-teman podcast M1 tahu bagaimana pengaturannya di sekolah, mungkin setiap berapa hari sekali itu disemprot desinfektan supaya lebih aman lah kira-kira dan meyakinkan orang tua. Oke. Untuk penyemprotan desinfektan itu memang rutin kita lakukan. Setiap ada kegiatan di sekolah
Jadi begitu selesai langsung dilakukan penyemprotan. Disteril lah ya, Pak ya. Disterilkan ulang lagi. Jadi setiap kegiatan, umpama salah satu contoh, kemarin kita lakukan simulasi tatap muka. Begitu selesai langsung disemprot. Jadi nanti setiap hari anak-anak udah pulang, petugas kami dari Satgas Covid edisi Muhammadiyah 1 langsung menyemprotkan disinfektan di setiap kelas atau setiap ruangan, bahkan di jalur-jalur yang sudah dilalui oleh anak-anak. Jadi insya Allah petugas kami standby langsung mensterilkan ruangan yang ada di SD Muhammadiyah 1 Denpasar ini. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah kita aman dan kita sudah siap untuk melakukan tatap muka terbatas. Nah terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak ketika nanti kita sudah memulai PTM terbatas ini? Harapan Bapak bagaimana untuk kedepannya? Ya, oke. Yang pertama harapannya selama pelaksanaan PTMT ini semua harus mentaati prokes yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Baik oleh orang tua di rumah, anak-anak kita juga, dan semua guru karyawan yang ada di sekolah. Semua harus mentaati prokes. Jadi bagaimana penerapannya sehingga keamanan kita semua betul-betul terlindungi. Gurunya makanya alhamdulillah semua kita lakukan vaksinasi semua, guru karyawan. Nah itu juga bagian dari upaya kami dari pihak sekolah untuk betul-betul menjaga bagaimana PTMT nanti itu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi tambahan rencana insya Allah untuk tatap muka terbatas kita untuk SD Muhammadiyah 1 Denpasar yang semestinya rencananya tanggal 4 atau hari Senin, kita undur dulu karena memang ada kegiatan di sekolah yang memang juga istilahnya penting. Kenapa? Ada vaksinasi ya, ada rencana vaksinasi hari Senin dan Selasa, sehingga kita di SD Muhammadiyah 1 Denpasar rencananya atau insya Allah akan melakukan PTMT itu pada hari Rabu tanggal 6 ya, 6 Oktober 2021. Karena kemarin kami juga berkoordinasi dengan pihak panitia MCC di Muhammadiyah juga akan melakukan pengecekan sekaligus melakukan pelaksanaan vaksin sekaligus mengecek kesiapan SD Muhammadiyah 1 dalam melakukan PTMT nanti. Jadi 2 hari itu kita lakukan melengkapi hal-hal apa yang dianggap kurang, itu juga masih ada waktu untuk melengkapi kekurangannya. Jadi seperti itu ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mudah-mudahan sampai berlanjut ya, dalam artian tatap mukanya itu berlanjut. Jadi nanti tidak ada lagi 50%. Tapi kita sudah bisa 100%. Amin, amin. Mudah-mudahan levelnya terus menurun ya di Denpasar ini, Pak. Ya. Oke, sahabat M1, begitulah pemaparan mengenai apa saja persiapan sekolah menyambut PTM terbatas. Mudah-mudahan sesuai rencana dan besar harapan kita tentunya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Terima kasih Bapak Farhan atas informasi yang telah diberikan, dan bagi sahabat M1, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode selanjutnya hanya di Podcast M1. Akhir kata, saya dan narasumber hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.